Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang pada hari ini akan mempraktikkan peradilan perdata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herul Muslim berperan sebagai panitera. Saya Muhammad Fikri sebagai pembaca data tertib. Saya Muhammad Absir Pansari selaku hakim ketua. Saya Ariela Desalina sebagai hakim anggota 1. Saya Nadia Johar sebagai hakim anggota 2. Saya Resuci Putri sebagai penggugat. Saya Taufik Ramadhani sebagai penguasa hukum penggugat. Saya Putri Ines Kristiani sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Muhammad Asari Mubarak sebagai tergugat. Saya Molina Tasya Nasution sebagai saksi penggugat. Saya Muhammad Al-Fawzi sebagai juru sumpah. Hadirin peserta sidang, pada tanggal 11 Januari 2016, Ashari Mubarak atau tergugat mengajukan pinjaman kepada Bank PT BPR. Dan pada tanggal 29 Januari, kedua belah pihak melakukan perjanjian pinjaman sebesar 40 juta rupiah dengan jangka waktu 60 bulan dihitung sejak ditandatangani perjanjian tersebut. Pada tiap bulannya tergugat harus membayar utang, membayar bunga sebesar 1,75 dan jika pembayaran terlambat oleh peminjam, maka peminjam dikenakan denda sebesar 0,5% per harinya. Karena belum dilaksanakannya kewajiban tergugat, pihak penggugat sudah melakukan teguran untuk segera melakukan pembayaran. Nah, tetapi surat teguran atau surat peringatan tidak diindahkan oleh pihak tergugat. Bahkan penggugat beberapa kali melakukan kunjungan tetapi belum mendapatkan solusinya. Sehingga untuk menjamin agar tergugat membayar kredit dengan semestinya, tergugat sepakat untuk menyerahkan jaminan sertifikat tanah atas nama Safira. Karena tergugat telah melakukan prestasi tadi, penggugat mengalami kerugian sebesar Rp61.332.159. Sesuai pasal pada perjanjian, penggugat menempuh jalan hukum dan kedua belah pihak memilih tempat kedudukan di Paniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Tata tertib sidang. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. 9. Untuk melakukan rekaman sidang, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Para pengunjung di dalam ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukan saksi atau terlibat dalam jalannya persidangan, harap memperhatikan dan melaksanakan tata tertib yang sudah disebutkan. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili dan memutus perkara perdata dengan nomor register 45-PDT-G-2018-PNBJF antara Ashari Mubarak sebagai tergugat melawan PT BPR Altamas sebagai penggugat. Pada hari ini, Kamis, tanggal 26 April 2018. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Baik, kami selaku hakim yang ditetapkan melalui surat keterangan majelis hakim pada tanggal 26 April 2018 Pengadilan Negeri Banjarmasin. Saya Muhammad Absir Pansari SH.MH selaku hakim ketua, Ariela Desalina SH.MH sebagai hakim anggota 1 dan Nadia Johar SH.MH sebagai hakim anggota 2. Setelah memeriksa kelengkapan sidang dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan sebagai tempat persidangan. Pada hadirin dan hadirat majelis hakim perintahkan untuk menonaktifkan segala alat komunikasi.
seluruh hadirin dan hadirat yang berhadir di persidangan agar tetap mematuhi tata tertib yang sudah dibacakan. Sebelum memulai persidangan, marilah semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada hari ini, Kamis tanggal 26 April 2018, Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 45-PDJ-2018-PN-DJM antara PT BPR Artama sebagai penggugat melawan Ashari Mubarak sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara penggugat, apakah sudah hadir di ruang sidang ini? Ya, Yang Mulia, saya hadir bersama dengan penasihat hukum saya. Baik, pada saudara pihak tergugat, apakah sudah hadir? Sudah Yang Mulia, saya hadir bersama penasihat hukum saya. Baik, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas kepada kedua belah pihak. Pada penggugat, silakan saudara sebutkan dengan lengkap nama, tempat tanggal lahir, dan umur saudara. Nama saya Lia Suci Putri, tanggal lahir 26 Oktober 1999, alamat saya Jalan Dharma Praja, nomor 87A, Banjarmasin Timur. Saya di sini sebagai direktur yang mewakili perusahaan saya, yaitu PT BPR Artama Banjarmasin. Selanjutnya, saya akan menanyakan identitas kepada pihak tergugat. Kepada tergugat, silakan saudara sebutkan dengan lengkap nama, tempat tanggal lahir, dan umur saudara. Perkenalkan, nama saya Ashari Mubarak, tempat tanggal lahir Banjarmasin 12 November 1990. Alamat Komplek Banjar Indah Perbaik, nomor 3C, Banjarmasin Timur. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan identitas masing-masing kuasa hukum. Pada kuasa hukum, penggugat silakan sebutkan dengan jelas nama lengkap dan alamat kantor saudara. Saya Muhammad Taufik Ramadhani SH. Dalam perkara ini saya selaku advokat yang beralamat di kantor MTR Lopron dan menjadi kuasa hukum penggugat berdasarkan surat putus tanggal 20 Februari 2020. Baik, pada kuasa hukum tergugat silakan sebutkan dengan jelas nama lengkap dan alamat kantor saudara. Perkenalkan, saya Putri Indah Sarjana Hukum. Dalam perkara ini saya selaku advokat yang beralamat di kantor Korea Justice Lopron dan menjadi kuasa hukum tergugat berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 10 April 2018. Baik, pada masing-masing pihak dipersilakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas dan juga surat kuasa yang bisa diwakilkan oleh masing-masing kuasa hukum. Silakan. Sebelum sidang ini dilanjutkan, Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak agar melakukan upaya perdamaian berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan MA nomor 1 tahun 2016 bahwa terhadap perkara-perkara perdata diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan perkara secara damai selama 40 hari. Untuk itu, pada pengadilan ini telah terdaftar beberapa mediator yang telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung, baik itu mediator hakim maupun mediator non-hakim. Oleh karena itu, para pihak dapat memilih dari mediator tersebut, atau bila para pihak tidak sepakat untuk memilih mediator, dapat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menentukan mediatornya. Untuk mediator hakim tidak dibebankan biaya, sedangkan mediator non-hakim akan dibebankan biaya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan mediatornya. Pada saudara penggugat, apakah bersedia melakukan mediasi? Bersedia, Yang Mulia. Pada tergugat, apakah bersedia melakukan mediasi? Bersedia Yang Mulia. Baik, silakan hakim anggota 1 untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dikarenakan kedua belah pihak sepakat untuk mediasi, kepada pihak tergugat, apakah sudah menyiapkan mediatornya? Belum majelis hakim. Kepada pihak penggugat, apakah sudah menyiapkan mediatornya? Belum majelis hakim, kami menyerahkan sepenuhnya pada majelis hakim untuk menentukan mediator. Cukup Yang Mulia. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka majelis hakim menentukan bahwa mediator untuk perkara ini adalah Saudari Ariela Tesalonika SHMH yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ini yang telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung. Baik, kepada pihak penggugat, berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk melakukan upaya mediasi? Kami memerlukan waktu 7 hari, Yang Mulia. Pada saudara tergugat, apakah sepakat untuk melakukan mediasi dalam waktu 7 hari? Sepakat Yang Mulia. Baik, karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan dengan agenda untuk melakukan mediasi. Pada saudara panitra, 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Yang Mulia. Baiklah, karena sudah ada kesepakatan dari majelis hakim, sidang akan ditunda untuk 7 hari ke depan, yaitu jatuh pada tanggal 3 Mei 2018, tepat pada pukul 10.00 WITA, dengan agenda penyampaian proses hasil mediasi.
pada para pihak agar menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Dengan ini sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Rini Mori. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 45-PDAT-2018-PN-BJM antara PT BPR Artamas sebagai penggugat melawan Asari Mubarak sebagai tergugat. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Rini Mori. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 45-PDAT-2018-PN-BJM antara PT BPR Artamas sebagai penggugat melawan Asari Mubarak sebagai tergugat. Pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik sesuai dengan agenda hari ini, yaitu pemberitahuan hasil mediasi sesuai dengan laporan hakim anggota Ariela Tesalonika SHMH bahwa proses mediasi tidak mencapai kesepakatan pada saudara penggugat. Apakah benar demikian? Benar yang mulia, maka dari itu kami minta proses persidangan tetap dilanjutkan. Pada pihak tergugat, apakah benar demikian? Benar demikian yang mulia, proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka dari itu kami ingin melanjutkan perkara ini ke persidangan. Baik, karena upaya mediasi tidak berhasil dilakukan, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Pada saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan dari surat gugatan dari penggugat? Sudah yang mulia. Baik, kepada saudara penggugat, mengingat sidang kita hari ini yakni pembacaan gugatan, kepada penggugat, apakah ingin membacakan gugatannya atau dianggap telah terbaca? Baik yang mulia, surat gugatan akan dibacakan oleh kuasa hukum saya. Baik, terima kasih. Mohon izin yang mulia untuk membacakan surat gugatan. Surat gugatan Banjarmasin 1 Maret 2018 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin di Kota Banjarmasin. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Taufik Ramadhani, SHMH, advokat pada kantor advokat MTR Lopron beralamat di Jalan Manara, Komplek Bumi Permata, RT 5, RW 1, nomor 19, Kecamatan Kertakanyar, Kelurahan Desa Menara Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2018, oleh karenanya bertindak secara hukum untuk dan atas nama PT BPR Artamas beralamat di Jalan Pramuka, nomor 18, Kecamatan Banjarmasin Timur. Selanjutnya disebut pihak penggugat melawan Muhammad Asari Mubarak, Banjarmasin 12 November tahun 1989, alamat Komplek Banjarindah, Permen nomor 3 Set, Banjarmasin Timur. Selanjutnya disebut pihak tergugat. Gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta dan peristiwa seperti diuraikan di bawah ini. Posita 1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 tergugat mengajukan pinjaman kepada penggugat. 2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 terjadi perjanjian pinjaman antara penggugat dan tergugat untuk selanjutnya tertulis dalam surat perjanjian kredit nomor 9817-SPK-1-2016. 3. Bahwa berdasarkan pasal 1 penggugat telah memberikan pinjaman kepada tergugat dengan nominal 10 juta ribu dalam jangka waktu 60 bulan. Dihitung sejak ditandatangannya perjanjian yang di tanggal 29 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 29 Januari 2021. 4. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 tergugat dikenakan bunga pinjaman 1,75%, bunga harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama. 5. Bahwa sesuai pasal 2 ayat 4 tertulis, biaya perkara di pengadilan semuanya menjadi tanggungan tergugat. 6. Bahwa berdasarkan pasal 5 disebutkan atas keterlambatan pembayaran oleh peminjam, maka peminjam dikenakan denda sebesar 0,5% dari jumlah angsuran. 7. Bahwa sesuai pasal 7 ayat 2 disebutkan apabila tergugat tidak melakukan kewajiban yang disebutkan dalam perjanjian kredit ini, tergugat melakukan manifestasi, maka peminjam setuju bahwa bank berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian maupun yang diatur oleh undang-undang. 8. Bahwa karena belum dilaksanakan kewajiban tergugat tersebut, maka penggugat telah melakukan teguran terhadap tergugat untuk segera melakukan pembayaran seluruh kewajiban dan teguran. Surat peringatan 1 nomor 041-RMD-RMS-2-2017 tanggal 14 Februari 2017. Surat peringatan 2 nomor 056-BPR-RMD-AMS-4-2017 tanggal 19 Februari 2017. Surat peringatan 3 nomor 015-BPR-RMD-AMS-5-2017 tanggal 12 Mei 2017.
9. Bahwa surat peringatan yang disampaikan ternyata tidak diindahkan, bahkan penggugat telah beberapa kali melakukan kunjungan akan tetapi belum mendapatkan solusinya. 10. Guna menjamin agar tergugat membayar kredit tersebut kepada PT BPR Altamas dengan semestinya, maka tergugat sepakat menyerahkan jaminan berupa sertifikat nomor 00698 luas 347 meter persegi, GS tanggal 3 Desember tahun 1998, GS nomor 0063/1998, atas nama Satira, letak Jalan Ayani kilometer 4, Komplek Bumi Pertiwi 8, Banjarmasin. 11. Bahwa terhadap proses yang telah dilakukan oleh tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum penggugat, maka dengan ini penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan bahwa tergugat telah melakukan non-prestasi. 12. Bahwa tergugat telah non-prestasi, maka penggugat mengalami kerugian sebesar Rp61.332.259. 13. Bahwa agar gugatan ini tidak diilusori, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan harta kekayaan kepada pihak lain, maka penggugat mohon agar dapat dilakukan serta jaminan. Sertifikat nomor 00698 luas 347 meter persegi, GS tanggal 3 bulan Desember tahun 1998, GS nomor 0063/1998, atas nama Satira, Jalan Ayani kilometer 4, Komplek Bumi Pertiwi 8. 14. Bahwa penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijadikan lebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun further. 15. Bahwa untuk menjamin putusan, maka wajar jika penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp500.000 yang harus dibayar tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap. 16. Bahwa sesuai pasal 11 disebutkan kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar berkenan untuk memutuskan dalam petitum. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini. 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas nama SHN nomor 00698 luas 347 meter persegi, atas nama Satira, letak Jalan Ayani kilometer 4, Komplek Bumi Pertiwi 8, Banjarmasin. 4. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi. 5. Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran kewajiban sebesar Rp61.332.250. 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 per hari untuk setiap klien tergugat dalam melaksanakan isi putusan perkara ini dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 7. Membebankan biaya perkara ini kepada tergugat. 8. Menyatakan putusan ini dapat dijadikan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun further. Subsidiary atau bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Ya, yang mulia, kami akan memberikan tanggapan, tetapi kami meminta waktu 7 hari untuk menyiapkannya. Bagaimana pihak penggugat? Apakah setuju terhadap waktu yang diminta pihak tergugat? Setuju, Yang Mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat memberikan tanggapan terhadap gugatan, maka sidang pada hari ini ditunda selama 7 hari dari sekarang dan dilanjutkan pada hari apa, Pak Mitra? Hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018. Pada para pihak agar menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Dengan ini sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Primimori. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 45/PDT-D/2018/PN-BJM antara PT BPR Altamas sebagai penggugat melawan Asari Mubarak sebagai tergugat. Pada hari ini Kamis tanggal 10 Mei 2018. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Primimori. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 45/PDT-D/2018/PN-BJM antara PT BPR Altamas yang diwakilkan oleh Direktur Alia Suci Putri sebagai penggugat melawan Ashari Mubarak sebagai tergugat pada hari ini Kamis tanggal 10 Mei tahun 2018. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Baik, untuk para hadirin yang saya peringatkan kepada saudara agar saudara tetap tenang dalam persidangan ini. Apabila saudara mengganggu jalannya persidangan ini, saudara dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah dilakukan upaya perdamaian dengan pihak tergugat? Sudah yang mulia, tetapi kami tetap ingin melanjutkan perkara ini ke sidang terlebih dahulu. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah dilakukan upaya perdamaian dengan pihak penggugat? Sudah yang mulia, tetapi kami sepakat untuk melanjutkan perkara ini ke persidangan. Baik, sesuai dengan agenda sidang 7 pada 7 hari yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan eksepsi oleh pihak tergugat. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Sudah siap yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Sudah siap yang mulia. Baik, sidang ketiga dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat atau eksepsi dapat dilanjutkan sekarang. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah yang mulia. Pada saudara penggugat, apakah saudara telah menerima salinan surat jawaban tergugat atau eksepsi dari pihak tergugat? Kami belum menerimanya yang mulia. Kuasa hukum tergugat, silakan saudara ke depan untuk menyerahkan eksepsi saudara beserta salinannya. Pada kuasa hukum tergugat, silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya ingin membacakan eksepsi dan jawaban tergugat. Berdasarkan 5 Mei 2018, eksepsi dan jawaban tergugat, nomor register perkara 45-PDTG-2018-PNBJS antara PT BPR Artama selaku penggugat melawan Muhammad Tasyari Mubarak selaku tergugat. Kepada yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Tasyari Mubarak, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Komplek Banjarina Permai nomor 3C Banjarmasin Timur. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara Aqua dengan ingin menyampaikan eksepsi dan jawaban atas gugatan tergugat dalam perkara berdasar nomor 42 PDTG 2018 PNBJS sebagai berikut. Eksepsi. Dalam eksepsi, 1. Bahwa kedudukan tergugat dalam perkara ini tidak jelas dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini, serta tidak memiliki legal standing untuk menjadi penggugat. Sebab penggugat menyatakan diri sebagai kuasa penggugat dalam hal ini PT BPR Artama Banjarmasin, namun penggugat sama sekali tidak memiliki legalitas selaku kuasa dan surat lainnya menunjukkan bahwa penggugat adalah kuasa yang sah. Sehingga gugatan seperti ini tidak sah dan oleh karena itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, bahwa gugatan tergugat kurang subjek hukumnya, karena mestinya ada orang lain selain tergugat yang harus dilibatkan dalam perkara ini, yaitu istri dari pernikahan yang sah dari tergugat, yaitu saudari Nita Satiwi dan pihak pemilik sertifikat yaitu Satira, baik posita nomor 10, sehingga gugatan tergugat tidak lengkap dan oleh karenanya gugatan tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Ketiga, bahwa gugatan tergugat tidak jelas dan tidak rinci, yaitu dalam perhitungan utang atau kredit tergugat yang tidak diperinci secara jelas, hanya tiba-tiba muncul apa-apa yang dituduhkan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi tergugat tanpa memberikan perincian dan perhitungannya secara rinci dan jelas. Baik posito nomor 12, maka gugatan semacam ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Keempat, bahwa objek yang dikatakan yang dimintakan serta jaminan oleh penggugat adalah tidak jelas atau kabur. Baik posito nomor 13, karena berdasarkan aturan yang berlaku, objek berupa tanah harus dijelaskan letak dan batas batasnya secara jelas. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1149/1975, tidak dipenuhinya syarat tersebut, maka gugatan tergugat haruslah tidak dapat diterima. Kelima, bahwa gugatan tergugat tidak jelas atau kabur karena tidak sinkron antara posita dan petitumnya. Di dalam posita nomor 16, penggugat menyatakan bahwa kedua belah pihak memiliki tempat kedudukan hukum atau domisili di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Namun dalam petitumnya dinyatakan tentang berwenangnya Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengadili perkara tersebut, maka gugatan tergugat haruslah tidak dapat diterima. Keenam, berdasarkan kepada hal-hal tersebut sebagaimana tergugat kemukakan, maka dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Kedua, menolak gugatan tergugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan tergugat haruslah tidak dapat diterima. Ketiga,
Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa semua dalil-dalil penggugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini. 3. Bahwasanya kalau hubungan hukum tergugat sebagai debitur adalah dengan PT BPR Artamas Banjarmasin yang diwakili direkturnya dalam perjanjiannya bukan dengan penggugat atas nama alias Suci Putri yang sama sekali tidak memiliki kuasa yang sah untuk itu. Sehingga gugatan penggugat pada bab 1 yang menyatakan bahwa tergugat mengajukan pinjaman kepada penggugat adalah tidak benar dan mengada-ngada. Maka oleh karena itu gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 4. Pada persidangan gugatan nomor 8 menyatakan bahwa penggugat telah memberikan 3 kali peringatan kepada tergugat. Tetapi hal tersebut tidak benar karena menurut tergugat yang benar adalah pihak PT Bank BPR Artamas Banjarmasin baru memberikan 2 kali peringatan sesuai yang telah diterima oleh tergugat. Sehingga dalil tergugat tersebut adalah tidak benar dan oleh karena itu haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 5. Bahwa penggugat menyatakan bahwa tergugat tidak mengindahkan surat peringatan yang diberikan penggugat tersebut di atas adalah hal tersebut tidak benar. Yang benar adalah tergugat selalu menerima penggugat dengan baik dan tidak lari dari tanggung jawab meskipun penggugat datang dengan berbicara agak kasar kepada tergugat. Faktanya tergugat tidak pernah menghindar atau bersembunyi dan selalu ada ketika dicari penggugat. Maka selayaknya dalil penggugat ini ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 6. Bahwa tidak benar apabila tergugat telah melakukan prestasi karena perjanjian yang ditandatangani oleh pihak PT Bank BPR Artamas Banjarmasin dengan tergugat belum jatuh tempo atau belum kadaluarsa. Karena jatuh tempo atau berakhirnya perjanjian adalah tanggal 29 Januari 2021. Pet Posita nomor 3 dan tergugat tetap memiliki kesanggupannya untuk melunasi hutang tersebut sampai selesainya jatuh tempo tersebut. Sehingga dalil tergugat yang menyatakan tergugat telah melakukan prestasi adalah tidak benar dan oleh karena itu harus ditolak atau tidak-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 7. Bahwa benar dalam melakukan perjanjian hutang dengan PT BPR Artamas Banjarmasin tersebut, tergugat menjaminkan sertifikat tanah atas nama Sakira yang merupakan ibu kandung tergugat sebagai penjamin. Akan tetapi Sakira sebagai pemilik sah sertifikat tersebut dan menurut hukum seharusnya sebagai penjamin perjanjian hutang tersebut tidak dilibatkan dalam perjanjian sama sekali. Sehingga hal tersebut jelas menyalahi aturan hukum undang-undang tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sehingga gugatan tergugat sudah seharusnya ditolak atau tidak-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 8. Berdasarkan kepada hal tersebut, sebagaimana dibuat pemohon tersebut, maka dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 5. 1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan tergugat untuk seluruhnya atau tidak-tidaknya gugatan tergugat harusnya tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, penggugat melakukan masyarakat barang. Sekian Yang Mulia. Bagaimana pihak penggugat? Apakah sudah mengerti atas eksepsi yang diberikan oleh pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Apakah pihak penggugat memiliki tanggapan atas eksepsi dari pihak tergugat? Iya, Yang Mulia. Untuk itu kami meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan jawaban. Pada saudara tergugat, apakah saudara setuju dengan permintaan waktu dari pihak penggugat? Setuju, Yang Mulia. Karena pihak penggugat belum siap dengan surat jawabannya, maka sidang hari ini ditunda sampai dengan 7 hari ke depan, agar pihak penggugat dapat menyiapkan surat jawabannya. Pada saudara panitra, 7 hari ke depan jatuh pada hari apa dan tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Sekian. Baik, dengan demikian sidang akan ditunda 7 hari mendatang, yaitu jatuh pada hari Kamis tanggal 17 Mei tahun 2018. Tepat pada pukul 10.00 WITA, dengan agenda penyerahan replik dari pihak penggugat dan kepada para pihak dapat diperintahkan agar hadir di sidang berikutnya tanpa surat panggilan dari pengadilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 45-PD-SG-2018-PN-BJM antara PT BPR Artamas sebagai penggugat melawan Asari Mubarak sebagai tergugat pada hari ini tanggal 17 Mei 2018 hari Kamis dengan agenda pembacaan replik. Tri Mori. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 45-PD-G-2018-PN-BJM
antara PT BPR Artamas sebagai penggugat melawan Ashari Mubarak sebagai tergugat. Pada hari ini tanggal 24 Mei 2018 dengan agenda pembacaan duplik pre-memori. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 45-PD-G/2018-PN-BJM antara PT BPR Artamas sebagai penggugat melawan Ashari Mubarak sebagai tergugat. Pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Pre-memori. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 45-PDT-G/2018-PN-BJM antara PT BPR Artamas selaku penggugat melawan Ashari Mubarak selaku tergugat. Pada hari Kamis tanggal 31 Mei tahun 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada kuasa hukum penggugat, apakah sudah dilakukan upaya perdamaian dengan pihak tergugat? Sudah yang mulia, tetapi kami tetap ingin melanjutkan perkara ini ke sidang peradilan. Pada kuasa hukum tergugat, apakah sudah dilakukan upaya perdamaian dengan pihak tergugat? Sudah yang mulia, kami juga tetap ingin melanjutkan perkara ini ke persidangan. Baiklah, sesuai dengan agenda persidangan pada hari ini yaitu pemeriksaan saksi dan alat bukti dari pihak penggugat. Apakah kuasa hukum penggugat telah siap dengan saksi-saksi dan alat buktinya? Siap yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti tertulis dan berkesan saksi. Baik, para kuasa hukum penggugat silakan maju ke depan dengan membawa alat bukti tertulis yang sudah saudara siapkan. Baik kepada kuasa hukum tergugat silakan maju juga untuk memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan penggugat. Baik dikarenakan kuasa hukum penggugat telah menyerahkan alat buktinya, bagaimana dengan saksi yang akan dihadirkan? Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia, seorang saksi yang kami hadirkan merupakan salah satu pegawai PT BPR Artamas yang kebetulan menerima berkas yang diajukan tergugat di saat tergugat ingin melakukan transaksi peminjaman dana. Baik, para panitera diperintahkan untuk memanggil saksi penggugat. Baik yang mulia, kepada saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, tahan dulu. Saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, dimohon untuk saudari mengajukan kartu identitas terlebih dahulu. Silakan dilakukan. Saudari saksi, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Silahkan sebutkan nama lengkap saudari. Nama saya Poni Nastasia Nasution. Alamat saudari. Saya beralamat di Jalan Persada Raya nomor 18 RT 20 Banjarmasin. Agama saudari. Saya beragama Islam. Apakah saudari dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Majelis Hakim. Cukup yang mulia. Saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, para hakim anggota kedua silakan. Baik, saudari saksi, ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi, Anda telah disumpah menurut agama dan kepercayaan Anda. Maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan sebenar-benarnya. Apabila saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari akan menerima sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu.
Apakah saudari mengerti? Mengerti Majelis Hakim. Baik, apakah saudari sudah siap untuk memberikan keterangan? Sudah siap Majelis Hakim. Apakah benar saudari merupakan salah satu pegawai dari PT BPR Artamas yang menerima dan memproses di saat tergugat menyerahkan berkas untuk mengajukan transaksi pinjaman dana? Benar Majelis Hakim. Dalam berkas tersebut, apakah saudari saksi masih ingat berapa jumlah pinjaman dana yang ingin diajukan tergugat? Ya, saya mengingatnya dana tersebut berjumlah 40 juta rupiah dengan bunga sebesar 1,75%. Baik, berapa lama waktu pelunasan yang telah disepakati saat itu? Waktu pelunasan yang disepakati adalah selama 60 bulan Majelis Hakim. Sudah cukup yang mulia. Apakah hakim memberikan satu ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengingat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kesepakatan peminjaman dana tersebut harus dilunasi? Saya hanya mengingat kesepakatan dana tersebut harus dilunasi selama 60 bulan Majelis Hakim. Apakah pihak PT BPR Artamas sudah melakukan upaya lain seperti memberikan surat peringatan di saat tergugat melakukan luar investasi? Sudah Majelis Hakim, kami sudah mencoba untuk mengirimkan 3 kali surat peringatan tetapi tidak ada tanggapan dari tergugat. Cukup yang mulia. Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudari saksi, apakah saudari saksi tahu bahwa pihak tergugat telah memberikan jaminan berupa sakit kata? Saya hanya tahu jaminan itu diberikan tetapi tidak mengetahui detail jaminan tersebut. Baik, terima kasih. Cukup. Yang mulia. Baik, pada saudari saksi, apakah saudari bersedia jika dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia yang mulia. Baik, terima kasih. Dengan demikian keterangan dari saudari saksi telah selesai. Saudari saksi dapat mengambil identitas terlebih dahulu dan dapat keluar dari persidangan. Silakan. Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada lagi saksi yang ingin saudara hadirkan dalam persidangan pada hari ini? Tidak ada yang mulia. Baik, apakah dari pihak tergugat akan mengajukan alat bukti dan juga saksi dalam persidangan? Ya yang mulia, kami akan mengajukan beberapa alat bukti tertulis kepada yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan alat-alat bukti tersebut? Sudah yang mulia. Baik, pada kuasa hukum tergugat silakan maju ke depan dengan membawa alat bukti tertulis yang sudah saudari siapkan. Baik, kepada kuasa hukum penggugat silakan maju juga untuk memeriksa alat bukti tertulis yang dari. Baik, dikarenakan kuasa hukum tergugat telah menyerahkan alat buktinya, maka apakah pihak tergugat juga ingin atau sudah menyiapkan saksi yang ingin dihadirkan? Kami tidak menghadirkan saksi yang mulia. Baiklah, dikarenakan pemeriksaan saksi dan alat bukti telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Majelis Hakim akan memberikan waktu selama 7 hari kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan kesimpulan. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa dan hari apa, Pak Nitra? Tanggal 7 Juni 2018, tepat hari Kamis yang mulia. Baiklah. Kalau begitu untuk sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 pada pukul 10.00 WITA dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 45-PD-2018-PNBJF antara PT BPR Artamas sebagai penggugat melawan Asari Mubarak sebagai tergugat. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 7 Juni 2018. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.
Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 45/PT-G/2018/PN-BJM antara PT BPR Artamas selaku penggugat melawan Ashari Mubarak selaku tergugat pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah sudah dilakukan upaya perdamaian dengan pihak tergugat? Sudah yang mulia, tetapi kami tetap ingin melanjutkan perkara ini ke sidang pengadilan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah ada upaya perdamaian dengan pihak penggugat? Sudah yang mulia, kami juga ingin melanjutkan perkara ini ke persidangan. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Untuk itu, kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dimohon untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor register 45/PDT-G/2018/PN-BJM demi keadilan didasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata telah menyatakan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara PT BPR Artamas Banjarmasin yang diwakilkan oleh Direktur alias Suci Putri berkedudukan di Komplek Dharma Praja nomor 87A Banjarmasin Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Taufik Ramadhani SH, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Ashari Mubarak berkedudukan di Komplek Banjar Indah Permai nomor 3C Banjarmasin Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putri Indah SH, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang pertimbangan hukum, dalam pokok perkara menimbang bahwa maksud gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa tergugat telah membantah perbuatan penggugat sebagaimana terurai dalam jawabannya, menimbang bahwa sebelum mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, dan saksi-saksi serta kesimpulan dari kedua belah pihak, maka majelis hakim menyimpulkan pokok perkara di antara kedua belah pihak adalah akibat lambatnya tergugat melakukan pembayaran yang mengakibatkan terjadinya uang prestasi serta jaminan yang dijaminkan berupa sertifikat nomor 00698 atas nama Satira yang sampai saat ini masih atas namanya belum dialihkan. Dalam hal ini mempunyai kepentingan terhadap jaminan yang disertakan oleh tergugat pada penggugat, namun penggugat tidak mengikut sertakannya sebagai pihak dalam gugatan. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp424.000. Demikian kami putuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis 7 Juni 2018 oleh kami Muhammad Hafiz Irfan Syarif SHMH sebagai Hakim Ketua, Ariela Tesalonika SHMH dan Khairia Jauhar SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tanggal 26 April 2018 oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin. Putusan tersebut telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota, Khairul Imam SHMH selaku panitera, penggugat dan kuasa hukum penggugat, serta tergugat dan kuasa hukum tergugat. Ditandatangani oleh Hakim Ketua Muhammad Hafiz Irfan Syarif SHMH, Hakim Anggota 1 Ariela Tesalonika SHMH, Hakim Anggota 2 Khairia Jauhar SHMH, dan panitera Khairul Imam SHMH. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Baik, pada kedua belah pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak putusan ini dibacakan melalui panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memutus dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 45/PDT-G/2018/PN-BJM dinyatakan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang selesai. Hadirin bisa meninggalkan ruang persidangan.
Demikian praktik peradilan perdata kami hari ini. Salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.